Baiklah, bisa kita mulai latihannya untuk malam hari ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya selamat bergabung untuk pemateri kita, Kak Rian Fajri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita mulai ya, Mbak dan kakak-kakak semuanya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya dan kemurahannya lah kita dapat berkumpul di sini mengikuti pelatihan kesekretariatan dan kebendaharaan yang diadakan oleh kami daerah Bengkulu. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kita kirimkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, langsung saja untuk acara pada malam hari ini. Kita langsung perkenalan aja dulu ke pematerinya. Sedikit saya bacakan CV-nya. CV pemateri kita yang pertama itu adalah Kak Rian Fajri, kelahiran Bengkulu, 25 Oktober 1991. Beliau sekarang berdomisili di Jakarta dan menempuh pendidikannya, riwayat pendidikannya itu dari TK sampai SMA-nya itu di Bengkulu. Kemudian melanjutkan kuliahnya di Sampurna University di Jakarta dan sekarang sedang menempuh magisternya di Universitas Indonesia. Sudah selesai. Oh, sudah selesai ya, Kak? Baru wisuda kemarin. Oh ya, sudah selesai. Ya. Kak Rian Fajri ini mantan dari bendahara umum, bendahara PP kami. Kayaknya segitu aja untuk perkenalan untuk Kak Rian Fajri. Mungkin bisa langsung saja dimulai ya, Kak, karena Ketum Kamdanya sedang belum hadir. Ya, nggak apa-apa. Materi yang satu lagi sudah hadir belum? Sudah hadir, Kak. Oh, nggak dibacakan sekalian CV-nya. Apa nanti aja ya? Ini Ketum Kamdanya baru bergabung. Oh, monggo silakan, nggak apa-apa. Ya, kita dengarkan dulu kata sambutan dari Ketua Umum kami daerah Bengkulu, pada Kak Ahmad Handoyo, dipersilakan. Sip, jazakallahu khair. De Alia dari Bendahara Umum kami Komsat Unip atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kak Rian Fajri sebagai kakanda kami dari kami yang kemarin menjabat sebagai bendahara di pengurus pusat. Yang kami hormati juga pemateri dari pengurus wilayah, Bu Sekretaris Wilayah, Mbak Rena Dwi Pramita, serta dari Badan Pengurus Harian Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Daerah Kota Bengkulu, dan adik-adik serta teman-teman yang berada di setiap Komsat yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah, walaupun agendanya secara virtual, tidak mengurangi hikmatnya materi dan penambahan wasaqofah kita di dalam menunaikan ibadah-ibadah dakwah kita. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan begitu banyak nikmat pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan secara tatap muka juga, tetapi ini melalui secara virtual gitu tatap mukanya. Namun tidak mengurangi lah esensi dari pertemuan kita pada malam hari ini.
Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina yang telah memperjuangkan agama kita semua hingga pada hari ini kita adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai generasi penerus dari estafet perjuangan Rasulullah SAW. Semoga kita yang selalu bersolawat dan menunaikan ibadah-ibadah sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah, kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Pada malam hari ini dari kesekjenan, kemudian dari sekretariatan serta dari bendahara bersepakat untuk dari kemarin pada saat rapat BPH mengadakan sebuah agenda sebagai penambah takopa dan juga pemahaman kepada adik-adik yang berada di tataran Komsat dan juga mungkin yang sekarang baru bergabung di pengurus daerah, mungkin baru pertama di Kestari gitu. Ini adalah wadah untuk agar bisa lebih banyak memahami tupoksi dari peran dan serta memahami lebih banyak mengetahui dari bidang-bidangnya dari bendahara, dari humas, dari sekretaris. Nanti malam ini insya Allah akan minta dari Kak Rian Fajri dan Mbak Arena untuk lebih mengupas tuntas. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh ada sesi diskusinya. Sesi ini juga dari pelatihan ini nanti di workshop ini harapan kami dari setiap komsat yang mengikuti, dari pengurus daerah juga, dari kawan-kawan yang mengikuti bisa mencatat ilmunya gitu ya. Kalau misalnya ada nanti screen dari share screen, nanti silakan di screenshot, mungkin bisa jadi, atau mungkin ada yang perlu dicatat yang nggak tersampaikan di stand dari PowerPoint-nya, silahkan nanti dicatat. Insya Allah ini bakal menambah wawasan untuk kita semua ke depannya. Agar nanti nggak ada lagi bertanya, Kak gimana Kak maksud dari penomoran surat ini gitu, nanya sama aneh kan gitu. Kak gimana maksud dari penomoran surat ini gimana gitu nanti. Nah nanti kalau 10 orang bertanya, jawabnya bareng-barengan gitu setiap hari kan gitu, nah, agak bingung. Jadi dengan adanya pelatihan ini bisa lebih banyak, oh ternyata maksudnya gini gitu. Kemudian juga ini sebagai bentuk dari agar kedepannya bisa meregenerasi dari orang-orang yang bisa mengelola administrasi dan manajemen dari organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim di Kota Bengkulu, agar kita juga tahu ternyata orang-orang yang mumpuni di bidang Kestari, dari Kestari itu kita nggak jauh-jauh, ternyata udah ada orang yang mengikuti pelatihan, dan bendahara juga ada agenda pelatihan workshop kesekretariatan dan kebendaharaan dengan tema mengupas tuntas gitu, kesekretariatan dan kebendaharaan. Mari sama-sama kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu tidak banyak yang pengen saya sampaikan. Semoga kedepannya lebih gesit di dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek semangatnya dulu ya. Takbir. Allahu Akbar. Baiklah, itu tadi dari kata sambutan dari Ketua Umum kami daerah Kak Ahmad Handoyo. Mungkin baiklah untuk teman-teman sekalian, mungkin yang seperti Kak Ando bilang tadi, mungkin bisa dicatat materi yang akan disampaikan nanti sehingga terikat ilmunya gitu, ilmu yang kita dapatkan nantinya gitu. Mungkin langsung saja kepada Kak Rian Fajri, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul
sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi terkait dengan materi saya kali ini terkait dengan kebendaraan PP kami. Salam salam, supaya tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman. Sebelumnya juga saya pernah mengisi diskusi juga terkait dengan perekonomian Indonesia waktu itu ya, bulan Ramadan kalau nggak salah, di kami Bengkulu juga. Kali ini diundang lagi terkait dengan kendaraan. Memang intinya nanti saya lebih banyak berbicara terkait dengan sosialisasi panduan keuangan kami. Jadi memang selama hampir kami ini panduan keuangan, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mencatat dan sebagainya. Akhirnya pada 2019 saya bendahara umum, kami menginisiasi panduan keuangan kami, dan panduan tersebut disahkan di Rakornas Jogja tahun 2018. Nah, memang ini satu batu loncatan agar kami itu menjadi organisasi yang lebih modern harapannya. Jadi tidak hanya rapi secara surat menyurat, tapi juga rapi secara administrasi keuangan. Ini saya boleh share screen ya? Dan ini bisa share screen kan? Oh ya, sebelumnya saya mau nanya, di sini yang hadir dari mana saja, Pak? Bisa banyak dari mana aja? Banyak ini ya. Kalau boleh saya tahu. Dari Palembang ada. Kalau teman-teman di rata-rata ada bendahara Komsat, bendahara daerah, bendahara wilayah ada nggak? Iya, ada semua Kak. Alhamdulillah ini semua Komsat ada di Bengkulu. Dari mana sampai ke Curup ada, insya Allah. Dari mana sampai ke Curup? Oke. Ya, karena memang saya nanti kita coba untuk membedah panduan keuangan yang waktu itu kita sepakati di Rakornas Jogja tahun 2000. Harapannya memang teman-teman yang hadir ada pimpinan daerah dan juga bendahara komisariat ataupun daerah, sehingga ini loh, sebelumnya saya udah memberikan materi Mbak Mila, namanya panduan bendahara dan kelengkapan format-formatnya. Ada yang sudah lihat atau baca belum? Apa belum di-share? Ya, mungkin nanti saya coba. Belum di-share, Kak. Belum di-share, udah? Belum. Nanti saya share, ada kelengkapan panduannya itu supaya teman-teman nanti bisa baca. Nah, itu file laporan, file. Nah, itu filenya nanti teman-teman bisa buka. Ini saya share screen dulu materinya secara umum. Nanti kita masuk ke langkah yang lebih teknis terkait dengan panduan keuangan.
Ya, ini saya memberikan materinya itu terkait dengan transparansi keuangan ya. Nanti baru di belakang kita bedah panduan keuangan sedikit. Ya, lebih banyak. Materinya sedikit kok. Materinya sedikit. Ini secara umum ininya udah kelihatan belum ya? Pada organisasi non-profit. Kami itu kan organisasi non-profit ya. Jadi kalau di perusahaan transparansi keuangan itu sudah biasa dan wajib. Ada auditnya. Kalau kami ada auditnya enggak? ada LPJ lah palingnya ya. Nah, kalau di kami ada kewajiban untuk sebenarnya secara peraturan untuk memberikan transparansi itu belum ada, tapi kalau perusahaan itu wajib seperti itu. Nah, lalu kenapa penting? Kenapa kami itu perlu melakukan transparansi? Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, demi menjadi sebuah organisasi yang lebih modern. Apakah kami mau begitu-begitu aja pengelolaannya? Kan tidak. Makanya kan ada panduan kesekretariatannya, ada panduan keuangannya. Harapannya nanti ada sebagainya seperti itu. Itu kan harapan ke depannya. Nah, ini juga di kami perlu dilakukan transparansi terkait dengan keuangan. Karena kadang kita tabu berbicara terkait dengan transparansi keuangan di kami. Seperti itu. Tabu maksudnya udah nggak usah, ini uang dari mana? Oh ada, harusnya kan itu disampaikan. Terus pengeluaran pakai uang kas, oh nggak usah, ini pakai uang saya saja. Baiknya semua pengeluaran pemasukan itu dicatat seperti itu. Nah lalu apa landasannya? Landasannya etika saja. Kalau hukum mungkin kalau kami Bengkulu misalnya tidak melaporkan keuangannya secara detail, nggak akan ditangkap itu, ya kan? Nah, lalu apa landasan kita melakukan transparansi itu? Landasan kita ya etik. Jadi di sini Gilead mengatakan tahun 2018, etik itu adalah sebuah perilaku yang kita coba jalankan di kehidupan kita dengan standar baik atau buruk. Perilaku itu baik atau buruk. Adakah hukum? Nggak ada. Kalau di APBN salah make atau APBD misalnya kan keuangan negara salah menggunakan anggarannya ditangkap. Tapi kalau di kami salah menggunakan anggaran kan nggak ditangkap. Nah itu. Jadi apa landasan kita etik. Jadi etika saja. Nah, seperti itu. Tapi itu sangat fatal. Jadi etika itu sebuah standar baik atau buruk, sebuah perilaku di dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada beberapa etika dalam keuangan. Ini sebenarnya etika keuangan dalam bisnis. Tapi saya baca bisa juga untuk organisasi seperti kami. Pertama, apa etiknya? Financial transaction. Jadi proses transaksi keuangannya. Jadi proses aliran uang keluar masuk. Baik itu mendapatkan uang dari luar ataupun uang keluar. Jadi uang masuk dan uang keluar. Nah, ini harus ada itu. Jadi harus tercatat. Lalu yang kedua the accounting function. Jadi pencatatan. Nah, yang pertama tadi ada uang keluar masuk, yang kedua ada pencatatan keuangan. Seperti itu. Lalu yang ketiga apa? Jika sudah berbentuk laporan, when an organization financial statement itu kayak laporan keuangan lah, sudah ada, maka laporan tersebut harus disampaikan
Nah, inilah LPJ biasanya di akhir kepengurusan. Jadi ini beberapa etika, 3 etika menurut Gilliard terkait dengan keuangan seperti itu. Jadi murni pengelolaan keuangan kami itu landasannya apa? Etika. Kalau bicara hukum mungkin belum ada. Misal kalau pejabat salah menggunakan keuangan negara ditangkap, ya kan? Kalau di kami salah menganggarkan kami ditangkap nggak? Kan nggak. Nah itu landasan kita dalam mengelola keuangan atau pengelolaan keuangan kami secara transparan. Nah, ada penelitiannya terkait dengan transparansi. Jadi ini penelitian baru tahun 2018. Jurnal diambil dari 14.000 sampelnya, 14.000 industri atau organisasi non-profit. Non-profit itu banyak sebenarnya. Ya kayak lembaga zakat itu non-profit. Kami, Ormas, itu banyak ruang lingkupnya, maksudnya organisasi yang tidak mengambil keuntungan dari proses aktivitasnya. Nah, ini sampelnya ada 14.000 studi ini. Penelitian ini itu menjelaskan karakter dan dampak dari sebuah organisasi itu transparan. Dikatakan di sini bahwa organisasi yang transparan itu akan berdampak pada bagusnya tata kelola organisasinya. Lalu yang kedua, better performance, jadi kinerjanya bagus. Dan yang ketiga, more professional staff, jadi pengurus-pengurusnya itu lebih profesional. Jadi transparansi keuangan itu akan berdampak kepada 3 itu. Jadi wajar kalau organisasi nggak transparan, biasanya pengurusnya malas-malesan, kinerjanya nggak jelas, pengelolaannya pasti jelek. Nah itu. Jadi studi ini atau penelitian ini menjelaskan seperti itu. Lalu di sini juga dikatakan bahwa penelitian ini juga menjelaskan bahwa semakin bagus kinerja pelaporannya atau transparansinya, maka itu akan berdampak pada feedback balik orang makin percaya ke kami misalnya kan kinerja keuangan bagus, maka orang mau menyumbang. Nah, ini kan dalam konteks organisasi non-profit ya. Nah itu, jadi ada studi ini di akhir menjelaskan bahwa semakin bagus organisasi memberikan transparansi kinerja laporannya, maka ini akan berdampak kepada kontribusi yang dia dapatkan di masa akan datang. Kalau konteks misalnya lembaga zakat, kalau semakin transparan, maka orang semakin percaya dan nanti orang akan menyumbang. Begitu juga kami kan buat proposal, terus juga mengadakan kegiatan. Kalau laporannya bagus, donatur senang. Nah itu ada penelitiannya. Nah itu kira-kira landasan awal. Kenapa sih pentingnya transparansi? Nah ini referensi yang saya gunakan. Lalu kita masuk, karena di sini dikatakan cuma 30 menit ya. Sebenarnya ini agak panjang dia, cuma saya coba percepat ya. Jadi panduan keuangan kami tahun 2018. Nah, panduan ini tadi seperti yang saya katakan, dari tahun 98 sampai tahun 2018, kira-kira 20 tahun kami itu tidak ada panduan dalam mengelola uang. Sehingga boleh saya katakan di beberapa kasus di pengurus pusat ya terkait keuangan kami itu menjadi permasalahan dan itu dampaknya tadi kalau kita berbicara ke literatur tadi ya akhirnya pengurusnya malas-malasan, terus juga tata kelola yang buruk seperti itu. Nah ini dampak dari keuangan tidak transparan. Akhirnya pada tahun 2018 di Rakornas Jogja kita rumuskan, saya drafting panduannya, lalu disepakati oleh seluruh bendahara dan juga tim kesekjenan yang hadir pada Rakornas tersebut tahun 2018. Ya, pada Rakornas itu titik awal. Sebenarnya panduan ini tidak sakral, tetapi masih awalan. Dan
perlu perbaikan baik dari teman-teman semua. Nanti mungkin kalau ada bendahara kami, tim bendahara kami yang baru, mungkin bisa melakukan perbaikan-perbaikan tersebut. Karena seperti juga panduan kesekretariatan juga diperbarui setiap kepengurusan kan ya. Kalau kami panduan keuangan ini harapannya juga diperbarui setiap kepengurusan, sehingga apa yang kurang, apa yang perlu ditambah itu bisa menyempurnakan panduan yang sudah ada. Dan harapannya panduan ini dijalankan pada level pusat, wilayah, daerah, ataupun komisariat. Biasanya sih komisariat lebih rapi, lebih rigid. Nah, kalau semakin ke atas, biasanya semakin malas tuh mengelola keuangan dengan baik biasanya ya. Agak makin malas mencatat biasanya. Kalau di komisariat kayaknya ada lebih rajin. Di sini ada bendahara komisariat nggak yang hadir? Ada bendahara komisariat nggak? Di sini? Atau bendahara PD? Bendahara PD catatan keuangannya rapi nggak? Saya tanya coba bendahara PD Bengkulu. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ada, Kak. Oh, insya Allah ada. Kalau saya boleh tanya, jelas nggak berapa? Ini udah berapa lama jadi bendahara? Saya tanya dulu deh. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Ya. Oke. Uang masuk terekap nggak 1 tahun setengah itu berapa banyak? Uang masuk? Ya. Biasanya anak hanya mencatat saldo terakhir gitu. Oh, jadi tidak direkap ya uang masuk total setahun setengah itu berapa gitu? Enggak, per bulannya enggak ada, cuman saldo terakhirnya nggak ada ya? Kalau saldo terakhir sih standar sih, maksudnya kalau saldo terakhir kan gampang, lihat aja uang yang ada di rekening kami, itulah saldonya kan ya? Iya. Ya, yang penting kan sebenarnya tadi yang seperti saya katakan pencatatan. Jadi kalau di Al-Quran itu kan surat terpanjang di Al-Baqarah, ayat terpanjang di surat Al-Baqarah itu berkaitan dengan catat. Nah, pencatatan. Kalau nggak salah itu di 200 berapa itu menjelang akhir 280-an lah. Nah itu teman-teman coba baca ayat Al-Quran itu menjelaskan terkait dengan pencatatan keuangan. Nah itu. Nah ini penting juga bagi teman-teman. Nah inilah yang perlu, karena ini permasalahan yang sudah menasional, maka kami dari tim bendahara tahun 2018 itu merumuskan kita perlu nih satu keseragaman dalam pengelolaan keuangan. Nah ini tadi PD Bengkulu nggak ada ya catatannya ya. Nah ini saya coba share sedikit. Ini laporan keuangan PP kami per bulan, detail dengan apa namanya ini ya. Nah itu kelihatan nggak? Teman-teman kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Nah, itu. Jadi saya itu dilantik Februari awal. Bulan Februari uang masuk berapa, uang keluar berapa, untuk apa secara umum. Ini secara umum ya. Detailnya saya ada. Tim kita ada. Nah, ini secara umum kelihatan bahwa Februari itu ada pengeluaran 58 juta. Pemasukannya 61 juta. Nah, itu donatur. Nah, ini nanti saya jelaskan ada detailnya nanti. Jadi ini secara umum bahwa penting itu pencatatan dan perekapan. Ini bulan tahun 2018 dari Februari sampai dengan Desember. Dana yang kita kelola di pengurus pusat itu tahun 2018 itu hampir 1,2 miliar. Nah, itu. Nah, ini tahun 2019-nya. Tahun 2019 agak menurun, tapi secara total, secara keseluruhan pengurusan itu hampir 2 miliar. Pengelolaan
keuangan PP kami seperti itu. Untuk apa saja uang 2 miliar itu? Nah, itu ada detailnya. Kalau di sini kan kelihatan secara umum, oh untuk kebutuhan sekretariat. Kebutuhan sekretariat itu bisa bayar sekre, bisa untuk apa namanya, kebutuhan-kebutuhan sekretariat, rapat-rapat di sekretariat itu ada di nomor 1 ini. Akomodasi ke daerah itu agenda pelantikan, agenda kaderisasi, ada pengurus bidang atau ketua bidang atau pengurus yang ke daerah, itu kita nomor 2 ini. Lalu yang 3, operasional bidang dan pengurus. Ini program-program bidang. Ada bidang perempuan, misalnya buat diskusi, kita masukin ke nomor 3 ini. Nah, yang keempat, program nasional. Program nasional itu Rapimnas, Rakornas, semuanya itu yang bersifat pengumpulan kader-kader dari daerah ke pusat, ini program nasional. Ini itu ada 700, ini paling gede. Lalu yang kelima, maaf, operasional bidang dan pengurus itu operasional pengurus saja. Jadi misalnya pengurus ada mau rapat-rapat atau mau ke Jakarta, itu pengurus yang dari daerah yang ke Jakarta kita kasih juga. Lalu yang kelima itu program bidang, baru program bidang tadi, yang bidang-bidang, setiap bidang kita alokasikan anggaran untuk buat program. Lalu yang keenam, bantuan untuk daerah. Nah, PP itu kadang-kadang ada juga pengurus daerah yang minta bantuan. Ya kadang-kadang kita kasih kalau ada, kalau enggak ya enggak ini gitu. Lalu yang ketujuh, bayar hutang. Yang kedelapan, pinjaman pengurus. Jadi ada juga pengurus yang minjam ke kas seperti itu. Tapi kita catat. Ada yang balikin, ada juga yang enggak. Nah itu. Yang enggak kita catat, nanti paling di cover dari anggaran yang didapatkan seperti itu. Nah ini kira-kira laporan secara umumnya. Laporan detailnya ada 1 koper. Jadi teman-teman kalau ke pengurus ke sekre kami pusat itu ada 1 box kontainer isinya detail dari laporan ini. Nah ini bentuk panduan cover panduan keuangan yang kita rumuskan waktu itu di Yogyakarta tahun 2018. Di situ saya ada beberapa tim perumus itu, ada saya, ada Mbak Farhana, ada Vina, ada juga Mbak Dina, ada beberapa pengurus yang sebelumnya ikut merumuskan panduan keuangan kami tahun 2018. Harapannya nanti di pengurusan sekarang juga PP kami-nya itu melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Karena ini masih sangat simple. Karena semangat kita waktu itu yang penting ada dulu deh supaya ini seragam. Jangan sampai kami nggak ada ini panduan keuangannya. Nah ini kontennya secara umum tadi ada deskripsi kerja, ada definisi, ada prosedur kerja, ada bagian struktur tim bendahara, ada tanggung jawab dan wewenang, dan ada format-format keuangan. Nah, saya boleh share screen panduannya. Nah, iya betul di surat Al-Baqarah 282 itu ada yang komentar. Jadi itu terkait dengan pencatatan ya, pencatatan. Saya share screen panduannya. Teman-teman juga bisa download di chat yang sudah saya di Google Drive itu. Ada panduannya, ada laporan keuangannya juga, LPJ-nya. Bisa download. Nah, ini kelihatan nggak kira-kira? Sudah muncul belum? Nah, ini buku panduan keuangannya. Jadi ada deskripsi kerja, apa itu administrasi, apa itu transaksi keuangan, apa itu pengarsipan bukti-bukti, apa itu verifikasi anggaran, itu kita jelaskan satu persatu di panduan tersebut. Apa saja sih kerja-kerja keuangan, tim keuangan PP kami itu, atau tim bendahara PP kami itu.
Nah, ini kira-kira apa namanya kerja-kerjanya itu kerja administrasi. Jadi mencatat transaksi, ada uang masuk, uang keluar, seperti itu. Lalu pengarsipan bukti. Jadi setiap transaksi itu diarsipkan, disimpan bukti-bukti keuangannya. Lalu ada verifikasi anggaran. Verifikasi anggaran itu misal ada bidang KP misalnya mau aksi buat RAB. Oh, ini RAB-nya kasih ke bendahara. Berapa habisnya? Misalnya habisnya 5 juta. Nah, ini verifikasi tim keuangan. Misalnya, oh enggak, ternyata kita ACC 3 juta aja nih. Silakan dikasih. Nah, akhirnya bidang KP untuk anggaran aksi 3 juta itu. Nah, setelah dipakai uang 3 juta itu, bukti-bukti transaksi keuangannya kan ada tuh. Misal sewa mobil 1 juta, beli minum misalnya 500.000, atau beli makan 500.000, sisanya transport anak-anak per komsat, misalnya 1 komsat dikasih 200.000, ada 5 komsat, dicatat. Nah, itu ada bukti-bukti transaksinya seperti itu. Nah, lalu di keuangan juga tugasnya adalah memetakan potensi anggaran. Jadi jangan sampai kami itu cuma mengandalkan bantuan dari ustadz misalnya. Jangan, harus dipetakan. Misal ada dana APBN atau ada dana non APBN, dana CSR, itu dipetakan semuanya seperti itu. Nah, dilihat nanti, atau dana zakat misalnya, dana las misalnya kan, itu kita petakan mana yang bisa diakses, mana yang perlu dikawal serius seperti itu. Dan yang terakhir pelaporan kegiatan. Nah, pelaporan tadi setiap kegiatan, misalnya habis Rakornas, ya kita buat laporannya seperti itu. Lalu yang kedua, definisi. Nah, ini ada beberapa definisi. Dana keluar itu apa, pengeluaran rutin itu apa, pengeluaran kebutuhan dana kegiatan itu apa, rapat BPH. Nah, ini ada berapa definisi-definisi. Dana program itu apa? Nah, ini ada dana bantuan personal. Ini yang saya bilang tadi, bantuan personal baik dari ustadz, misalnya dari tokoh, dari yang bersifat personal perorangan. Lalu ada dana program. Dana program itu misalnya kerjasama dengan, misalnya dapat bantuan dari PKPU atau IZI misalnya. Nah, itu masukinnya dana program, kerjasama program. Atau dana APBN, kalau Bengkulu APBD ya. Bisa dapat dari Pemkot Bengkulu berapa, 30 juta misalnya. Nah, itu masuknya ke dana bansos APBD. Kalau kami misalnya dapat dari Kemenpora, misalnya saya waktu itu dapat 100 juta. Nah, itu masuknya ke dana bansos APBN. Lalu dana bantuan program rutin atau sponsorship. Nah, ini bisa juga sponsorship misalnya dari perusahaan yang memasang iklan. Nah, atau perusahaan yang nitip kegiatan. Misalnya kami itu SKK Migas, kalian mau ngadain seminar nggak? Kami nitip pembicara, nanti kami bantu kayak gitu. Nah, itu sering juga itu kami. Nah, ini beberapa definisi-definisi. Lalu di bagian ketiga itu ada prosedur kerja. Ada dana masuk, ada dana keluar. Simpel sebenarnya. Cuma dana masuk itu bagaimana? Dana keluar itu bagaimana? Nah, ini dijelaskan di prosedur kerja. Prosedur kerja ini juga yang agak ribet, mungkin dana masuk simpel sih. Dari siapa yang membawa, lalu dilaporkan ke ketua umum dengan bendahara. Jadi penghimpunan dana ini sebenarnya memberikan peluang bagi keseluruhan pengurus untuk membantu fundraising. Jadi fundraising itu bukan tugas bendahara. Kalau cari uang itu cuma tugas bendahara, capek bendaharanya. Nah, itu. Jadi sebenarnya bendahara kalau bagi saya waktu itu sebagai regulator uang keluar masuk. Yang cari uang siapa saja. Ketum bisa, sekjen bisa, ketua bidang bisa, tapi uang masuk itu masuk ke bendahara yang menjadi regulator. Nah, uang keluar yang agak ribet tuh per detailnya. Saya bendahara umum nggak megang uang, yang megang uang siapa? Ada bagian kas, seperti itu. Jadi yang bagian catat ada yang lain lagi seperti itu. Jadi
tugas saya apa? Regulator yang buat kebijakan. Oh ini si A dibantu 5 juta, si A minta uangnya ke siapa? Bukan saya, ke bagian biro kasnya, seperti itu. Jadi ini ada tahapan-tahapan pengeluaran anggaran. Coba nanti teman-teman baca di panduan tersebut. Nah ini juga dana program, misalnya ada ketua bidang atau ketua kegiatan mau ngajuin anggaran, dibuat dulu RAB-nya. RAB dikasih ke tim bendahara, dievaluasi sama tim bendahara. Lalu kalau hasil evaluasi oke, sekian, misalnya tadi aksi minta 5 juta, dievaluasi ternyata butuhnya 3 juta. Bendahara setuju, tanda tangan bendahara. Lalu apa namanya? Bagian keuangan mengeluarkan uang tersebut dikasih ke ketua aksinya, seperti itu. Nah, di sini saya kalau kemarin itu paling lambat laporan tuh 2 minggu, walaupun realisasinya ada menjelang muktamar baru laporan, ada juga yang seperti itu. Ada juga laporannya harus ditagih, ada juga yang tertib, ada juga yang nggak laporan, ada juga, tapi ya namanya dinamika tadi. Di kami standarnya bukan hukum tapi etika. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi nggak ada aturan hukum yang mengikat kalau seseorang menggunakan anggaran kami tidak laporan. Nggak ada itu, di penjara kan nggak ada. Tapi apa? Etika paling. Oh si orang ini nggak bener, nggak punya etika ngelola duit. Jadi ngelola apa? Uang. Sehingga nanti kalau dia ngajuin nggak usah dikasih. Nah paling itu aja standarnya. Nggak ada standar hukum. Nah ini juga untuk rapat BPH. Nah ini detail-detailnya ada. Oh termasuk juga perjalanan organisasi. Jadi kalau teman-teman itu apa namanya setiap ada pengurus pusat, kalau selama kepengurusan kita ya itu ke daerah itu pasti dibiayai oleh organisasi, oleh kami. Nah itu. Nah ini ada panduannya juga. Malah dulu kalau kita setiap rapat kita kasih anggaran rapat, karena pengurus kita waktu itu BPH itu minimal ada anggaran makan lah. Nah itu. Jadi rapat enggak sumbangan siapa enggak, tapi dari kas dianggarin. Rapatnya di mana? Nah itu. Kadang-kadang kalau kami pusat rapatnya kadang-kadang kalau lagi banyak anggaran di tempat mewah, sekali rapat bisa habis juta untuk makannya. Tapi kalau kas lagi tipis, saya bilang, oh kas lagi tipis, yaudah rapatnya di warung kopi aja. Habis paling 70.000, 80.000, 100.000 seperti itu. Atau kalau lagi nggak ada anggaran, ya beli gorengan aja. Nah seperti itu. Dinamis. Nanti saya akan share laporan contoh satu laporan keuangan per bulan. Nah ini struktur. Jadi ada bagian kas. Jadi di bawah bendahara umum itu idealnya minimal ada 2. Pertama bagian kas yang megang uang, yang kedua bagian pencatatan yang mencatat. Jadi sebaiknya memang yang megang uang dan yang mencatat itu beda. Walaupun realitanya nanti kadang-kadang di PD Bengkulu misalnya yang megang uang, yang megang mencatat, yang masalah. Tapi fungsinya harus dijalankan. Seperti itu. Malah kalau di kami pusat waktu itu ada bagian pengelolaan jaringan. Pengelolaan jaringan itu dia yang bertugas memaintain dan mendata seluruh bendahara-bendahara kami se-Indonesia. Sehingga waktu itu di zaman kita juga, kepengurusan kita juga ada grup bendahara se-Indonesia. Sebelumnya nggak ada tuh, adanya cuma grup ketua-ketua. Terus zaman kita adakan grup para bendahara. PD Bengkulu udah masuk grup belum bendaharanya? Ya, alhamdulillah sudah Kak. Oh sudah. Satu lagi ada PD mana? Oh, PW Bengkulu udah masuk belum bendaharanya? Ada nggak bendahara PW Bengkulu? Untuk PW mungkin belum karena PW baru dilantik untuk bendaharanya. Kemarin baru nanti dibantu aja komunikasi ke Wabendum PP kami ya, supaya dimasukin, supaya update juga. Kalau kita waktu itu update, didata lagi setiap 6,5 tahun, didata ulang mana PD-PD ini. Jadi beberapa PD bendahara PD itu kenal sama tim PP kami. Nah seperti itu.
Nah, tanggung jawab juga. Tanggung jawab dan wewenang keuangan. Ini juga detail nih. Yang jelas, bendahara umum itu dan ketua umum memiliki tanggung jawab yang besar terhadap setiap uang keluar dan uang masuk. Seperti itu. Setiap uang keluar dan uang masuk wajib diketahui oleh ketua umum dan bendahara umum. Walaupun kalau saya waktu itu dengan ketua umum kami tahun 2017-2019 Irfan itu, kadang-kadang kalau untuk anggaran di bawah 5 juta dia nggak perlu tahu, cukup saya aja. Tapi kalau di anggaran di atas 5 juta saya perlu diskusi. Nah, seperti itu. Nah, kalau di PD mungkin bisa diturunkan angkanya, mungkin untuk anggaran di bawah 100.000 ketua PD nggak perlu tahu lah uang di bawah. Misalnya mau beli pena, beli ATK, ya itu urusan bendahara lah. Nah, seperti itu. Ketua umum kami Bengkulu nggak perlu tahu ya uang-uang di bawah 100.000. Tapi mungkin untuk uang di atas 100.000 atau di atas juta, ya harus diskusi dulu. Atau di atas 500.000 perlu diskusi dulu. Didiskusi dulu, sepakat nggak? Nah, seperti itu. Nah, itu kira-kira nanti bisa dibaca di panduan itu. Begitu juga proses uang keluar. Nah, lanjut format-format. Nah, sebenarnya di panduan ini kita juga sudah melampirkan, memberikan format Word-nya. Jadi teman-teman tinggal ganti kopnya aja. Format-format keuangan. Pertama, di sini ada format administrasi, buku administrasi. Di sini saya zoom-nya. Saya zoom dikit. Nah, itu kira-kira bentuk laporannya. Jadi ada uang masuk, ada uang keluar, ada sisa saldo di kanan. Nah, kalau PD Bengkulu kayak gini nggak catatannya? Iya, kayaknya iya sama. Ya, jadi nanti dibuat per bulan. Jadi format itu Februari misalnya, atau dibuat kalau kami pusat kan transaksinya setiap hari. Nah, mungkin kalau kami Bengkulu kan nggak setiap hari, mungkin dibuat per 3 bulan misalnya, Februari, Maret, April. Nah, di satu sheet atau per 6 bulan, Februari sampai September misalnya, nanti Oktober sampai Januari. Nah, ini bisa diatur aja. Karena kalau kita dibuat 2 bulan, satu sheet, terlalu banyak transaksinya. Nah, itu. Asman, nah, ini, kenapa? Waktunya tinggal 5 menit lagi, mungkin bisa dimaksimalkan ditanya jawab. Oh ya, siap. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini terakhir kok, tinggal contoh-contoh format. Ini contoh format Bu administrasi. Lalu ini ada form pengeluaran. Form pengeluaran, siapa yang mengajukan, siapa yang menyetujui. Biasanya di sini bendahara yang menyetujui. Yang mengajukan bisa ketua bidang, bisa ketua program, seperti itu. Lalu ini format pemasukan. Jadi ada uang masuk dilaporkan. Misalnya ketua tim atau personal siapa? Misalnya ketua bidang mendapat bantuan, dia yang mencari bantuan, dia yang tanda tangan. Lalu mengetahui bendahara biasanya dicek sama siapa? Bagian administrasi, lalu nanti diverifikasi ulang oleh mengetahui ini bagian pencatatan, nanti diverifikasi oleh yang megang kasnya, megang uangnya, bahwa betul uang itu masuk, seperti itu. Lalu format perjalanan organisasi. Nah, ini juga mau pergi kemana, itu si yang berangkat harus tanda tangan bahwa benar dia yang berangkat, tiketnya apa. Lalu ada juga kwitansi. Kwitansi ini digunakan kalau bukti transaksi, misal belanja di Alfamart kan ada stroke. Nah, kalau nggak ada stroke, misalnya belanja di warung pakai kwitansi, seperti itu. Lalu, nah ini format penggunaan dana. Ini misalnya untuk diskusi misal beli minum, sewa sound, sewa LCD, dituliskan di sini nanti totalnya berapa. Lalu yang terakhir format laporan kegiatan. Nah, ini baru yang gede-gede nih. Kalau ini untuk kegiatan 1 hari, kalau yang laporan kegiatan ini untuk kegiatan beberapa hari, seperti itu. Nah, ada lampiran-lampirannya di belakangnya.
Nah, mekanismenya juga udah ada nih, sudah dibuatkan di bagian 7 ini. Bagaimana mekanismenya? Kalau belanja sekretariat seperti apa, kegiatan rutin seperti apa, agenda organisasi seperti apa, dan perjalanan organisasi seperti apa. Nah, ini kira-kira secara umum isi buku panduannya. Nanti teman-teman bisa baca. Saya coba kasih lihat satu lagi contoh laporan keuangannya. Sebentar ya, 5 menit lagi lah. 5 menit lagi saya kasih contoh. Mana ya? Nah, LPJ kami. Nah, ini. Ya, ini saya kasih contoh laporannya, contoh laporan yang sudah saya scan. Teman-teman bisa lihat aslinya itu ada di sekretariat di box. Nah, ini contohnya, contoh laporan 1 bulan. Ini Februari tahun 2018. Apa aja pengeluarannya? Ini ada jelas nomor-nomornya. Siapa PJ-nya ada. Tipenya apa tadi? Tipe yang dijelaskan di awal itu. Ada tipe-tipenya kan? Nah, ini kebutuhan sekretariat untuk akomodasi daerah atau untuk operasional bidang. Nah, siapa yang menggunakan anggaran? Ini ada namanya. Ini ada Irfan, ada Firman, ada. Jadi banyak yang pakai anggaran. Jadi siapapun ini untuk rapat BP, untuk pergi ke kongres HMI, untuk perbaikan AC, semuanya ada. Tiket pelantikan, tiket apa lagi nih? Nah, ini detail. Jadi per hari siapa yang menggunakan, untuk apa, berapa besarnya. Ini bulan Februari. Udah dicatat, ada buktinya. Buktinya, ini nomor 1 donatur. Diverifikasi, besar 10 juta. Saya yang cari donaturnya. Nomor 2, saya juga. Nomor 3, saya juga. Nah, nomor 4 misalnya, ini uang pelaporan pelantikan PP kami. Tanggalnya 2 Februari 2018 di Auditorium Perpusnas. Nah, pengeluarannya untuk apa? Pada tanggal 29, uang sewa muka, penanggung jawab Bahrudin. Cetak bendera, penanggung jawab Hari. Ada nggak buktinya? Iya. Kalau nggak ada, tulis tidak. Lalu operasional mobilisasi kader ke pelantikan. Jadi pas pelantikan itu dikasih operasional karena kan dari Bekasi, dari Bogor, nah semuanya dituliskan. Pelunasan sewa tempat, sewa kursi untuk kebersihan, semuanya ada. Sehingga total dari sub 1 dan sub 2 itu 22.800.000. Yang ketua pelaksananya waktu itu saya. Nah, ini kwitansinya. Ada semua. Yang 5 juta tadi mana? Ini ada 5 juta nih. Siapa yang menggunakan? Bahrudin. Konsumsi mana? Ada 4.300.000. Di sini ada kalau nggak salah. Nah, ini konsumsi 4.300.000. Ada. Lalu pelunasan. Ini ada juga. Nah, totalnya untuk apa nih? Sewa kursi, sewa apa? Ada semua. Nah, itu kira-kira buktinya, contoh salah satu ini. Itu untuk nomor pelantikan saja. Yang nomor 1 ini. Nomor 4 pelantikan. Lalu kalau agenda ngopi atau diskusi ini 200.000, ada juga buktinya. Buktinya kayaknya kwitansi. Nah, ini kwitansi. Jadi ada form ajuannya, ada kwitansinya. Jadi seperti itu. Jadi dua laporan, ada yang pengajuan, ada kwitansi. Selalu seperti itu kita buat. Nah, ini teman-teman bisa baca itu. Kalau mau laporan 12 bulan tadi, yang ini 12 bulan ini ada di sekretariat PP kami. Walaupun saya pribadi ada ininya file softnya sudah ada. Nah, seperti itu kira-kira yang bisa dapat saya sampaikan. Makanya saya bilang tadi agak detail karena memang ini karena temanya workshop kan ya. Jadi teman-teman habis ini mengerti. Selesai kegiatan ini, teman-teman bisa menerapkan pelaporan keuangan yang benar di lembaganya, baik itu di PD-nya, di komisariatnya,
dan juga di lembaga lain, di mana teman-teman menjadi bendahara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau kelamaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa dihidupkan audionya. Langsung aja sebutkan nama dan asal komsatnya. Ya, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin? Aduh, sudah jelas. Nggak ada yang ingin bertanya ya? Baik, baik. Ana, boleh bertanya? Oke, silakan Mbak Mila. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran kepada Kak Rian Fajri yang sudah menjelaskan sangat detail ya tadi. Ya, jadi apa ya? Sedikit banyaknya tahu gitu ya. Jadi semakin banyak tahu tuh semakin banyak yang salah ternyata. Ya, masih banyak yang salah. Mungkin untuk kedepannya bisa dimaksimalkan lagi untuk sesuai dengan pedoman yang kakak telah ajarkan kepada kami gitu ya. Oke. Namun tadi ada beberapa yang ingin Anda tanyakan mungkin Kak. Boleh. Terkait dengan dana program tadi Kak. Dana program untuk kalau di PD itu kan berarti ke departemen gitu ya Kak ya. Jadi itu dana programnya itu berapa persen Kak gitu ya dari bendahara itu bisa memberikan ke departemen-departemen tersebut gitu Kak. Dan kalau di Kamdah itu Kak ya dananya itu kan dari kantong kita sendiri gitu Kak. Dari uang ya sundukna juyubuna ya Pak. Ya istilahnya itu ya. Jadi semuanya itu dari teman-teman semuanya. Jadi minta tipsnya gitu ya biar bisa ya jadi sedikit curhat sedikit Kak. Jadi susah sekali itu ya jadi bendahara PD atau Komsat gitu ya untuk betul. Sampai di akhir pengurusan itu hanya berapa persen gitu yang bisa membayar uang kas gitu ya. Jadi tipsnya gimana dari kakak gitu. Sekarang itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ada uang iuran sebenarnya. Cuma pada kepengurusan kita kebijakan itu tidak dijalankan. Kalau di PD, Komstat ataupun di PW mungkin uang iuran itu menjadi sangat sangat urgent ya. Sangat urgent karena uang iuran itulah yang menggerakkan kegiatan ataupun aktivitas teman-teman. Memang setiap daerah itu berbeda kapasitas fundingnya, pengeluarannya. Tetapi yang penting sebenarnya tidak masalah uang dari teman-teman. Tetapi yang penting itu adalah pencatatannya. Jadi prinsip dari keuangan itu, transparansi keuangan itu adalah pencatatan. Siapapun yang memberikan bantuan, walaupun dari kantong sendiri, nggak masalah. Tetapi dicatat, si A, si B, si C. Kadang-kadang tadi seperti saya bilang, kadang-kadang tabu. Oh saya ngasih 100.000 nyumbang. Nggak usah deh bilangnya dari hamba Allah. Nggak usah, jangan. Kalau saya pribadi harus dicatat. Si A memberikan 100.000. Kalau kayak saya di laporan itu, saya cari pinjaman. Saya memang minjem, cari uang pinjaman ke teman 20 juta, dicatat.
Supaya apa? Supaya ingat bahwa kita ada hutang 20 juta. Yang minjam via siapa? Via Rian misalnya. Nah, itu nanti ketika ada uang lebih, dibalikin. Seperti itu. Saya masih ingat baru awal-awal harus bayar sekretariat. Waduh, itu setahunnya 90 juta. Nah, akhirnya dinego bayar beberapa bulan dulu. Akhirnya yang saya lakukan adalah cari pinjaman. Cari ke senior, ke yang bisa meminjamkan, pinjam 20 juta, dicatat. Nah, di bulan-bulan berikutnya ketika uang kas berlebih, dibalikin seperti itu. Nah, itu juga teman-teman tadi jangan tabu untuk mencatat uang dari mana aja, karena prinsipnya itu adalah mencatat tadi uang masuk, uang keluar tercatat. Begitu juga uang keluar seberapapun itu ya harus dicatat. Atau cuma beli materai, beli ATK, dicatat seperti itu. Itu prinsipnya, prinsip pengelolaan organisasi. Prinsip yang perlu yang kita jadikan habit dan budaya. Kalau aktivitas pencatatan ini kita lakukan dengan detail, dengan dengan rutin, tadi di sini memang nggak ada kalau pakai uang kami asal-asalan itu nggak ada hukumnya. Tadi saya bilang ini masalah etika aja. Nah, ketika kita lihat seseorang dia pakai uang untuk aktivitas kami, terus ada laporan, itu kan kita memberikan stigma bahwa orang ini orang baik seperti itu. Tadi nggak ada standar hukum, tetapi hanya ada standar kebenaran. Nah, teman-teman juga harus mulai untuk kreatif dalam mencari funding. Dan yang kedua, funding itu bukan tugasnya bendahara saja. Nah, itu yang perlu ditekankan. Yang pertama harus kreatif dalam mencari sumber-sumber pendanaan. Yang kedua, tugas mencari uang itu bukan tugas bendahara saja. Itu yang perlu ditekankan ke teman-teman. Karena kalau tugas bendahara saja, waduh, sebelum setahun udah angkat tangan tuh bendaharanya. Seperti itu. Udah catat, udah cari juga sendiri. Nah, itu berat. Sehingga itu tugas seluruh pengurus seperti itu. Seluruh pengurus untuk fundraising. Seperti itu kira-kira. Nah, sumber-sumber pendanaannya juga banyak. Tadi bisa dana dari APBD. Kalau Bengkulu ya coba masukin ke APBD, bisa kerjasama dengan lembaga lain, lembaga zakat. Kalau saya dulu di komisariat itu kerjasama. Saya dulu komisariat punya sekre. Saya waktu ketua Komsat itu punya sekretariat. Uang sewanya sebulan 1 juta. Berarti kan setahun 12 juta ya. 12 juta. Nah, itu bagaimana bertahan supaya sekre ini tetap eksis? Yang kita lakukan adalah kerjasama, program, funding, kemana? Ke lembaga zakat. Sudah saya list tuh satu persatu dulu itu. Ini simpel aja ya. Ada RZ, ada PKPU, ada Telkomsel, lembaga zakat Telkomsel. Udah tuh tiap bulan saya buatin proposal, saya ajukan ke situ. Dapat 300.000, dapat 500.000, dapat 1 juta dikumpulin, bayar sekre seperti itu. Buatin program, bayar sekre seperti itu. Jadi teman-teman harus kreatif dalam mencari peluang-peluang anggaran. Dan memang tadi tugas mencari uang itu bukan cuma bendahara saja, tetapi semua pengurus. Ada peluang sponsorship siapa? Ada peluang sponsorship dengan lembaga mana, dikawal, diurus seperti itu. Begitu kira-kira teman-teman, supaya tadi bendaharanya nggak capek, bendaharanya nggak kerja sendiri, udah uang sedikit, apa yang mau dicatat, kadang-kadang kayak gitu kan ya. Nah, itu kira-kira untuk pertanyaan dari Mila tadi terkait dengan bagaimana ini tips-tipsnya. Nah, itu kira-kira.
Gimana? Udah jelas? Ya, biasanya kalau kami Bengkulu dari mana aja? Sudah jelas. Dari mana aja sumber sumber pemasukannya kalau kami Bengkulu? Biasanya, kalau boleh tahu. Mbak Mila, sumber dana dari kami Bengkulu biasanya itu. Oh, sumber dana kami Bengkulu. Biasanya itu tadi ya. Dan yang pertama itu yang paling utama sekali ya uang kas gitu ya. Terus ada infak dari alumni biasanya ada itu bagus. Namanya. Infak alumni jalan ya. Sumbangan alumni jalan insya Allah ya. Kalau dulu ada yang namanya celengan alumni. Jadi diambilnya 6 bulan sekali. Oh iya. Itu antara jalan dan tidak. Ya ada gitu ya. Ada. Ya, terus ada kalau dari PW itu ada baru ancang-ancang itu mau buat bimbel. Gitu ya. Buat bimbel dari bendahara. Nah, nanti itu dananya untuk PW. Gitu. Ya. Kalau dari kerjasama dengan lembaga lain ada nggak? Kerjasama lembaga lain sepertinya belum. Ya, lebih dimaksimalkan di Danus gitu. Di Danus PD itu ada. Misalnya kerjasama dengan Pemda kota atau kerjasama dengan KPU misalnya, yang kayak gitu-gitu belum ya? Belum. Atau ngajuin bantuan ke PKPU atau ke rumah zakat seperti itu, belum pernah coba? Belum. Nah, itu teman-teman harus mulai sedikit lebih out of the box ya. Jadi mulai mencoba merumuskan program yang bisa disinergikan dengan lembaga lain. Jadi program yang kita punya itu bisa barengan dengan lembaga lain. Kan yang penting lembaga lain programnya, misalnya programnya ada uang, kita ada kader, ya kita sinergikan. Nah, jadi uang kadernya dari kita, uangnya dari mereka, seperti itu. Nah, itu bisa seperti itu polanya. Kalau kayak kita itu misalnya dengan SKK Migas misalnya, polanya mereka punya program diskusi migas, kita yang laksanain. Nanti konsumsinya, uang transportnya itu ditanggung sama mereka, dikirim ke kita. Kadang-kadang untuk uang transport kader, udah kita saving aja deh. Nah, seperti itu pola-polanya. Atau misalnya kita di pusat itu ada program 4 pilar misalnya. 4 pilar itu juga kita punya kadernya, MPR punya programnya, kita sinergikan seperti itu. Terus kalau kami pusat itu biasanya ada bantuan rutin juga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Misalnya tahun saya itu 1 tahunnya itu berapa ya? 150 atau 200 gitu. Nah, itu ada. Nah, teman-teman kami Bengkulu juga harusnya bisa kerjasama dengan Disorda. Namun memang kalau kerjasama dengan pemerintah ataupun lembaga lain itu administrasi harus lengkap. Menyambung ini pertanyaan dari Rizka PD Palembang itu. Apakah PP ada rekening organisasi? Ada. Nah, ini yang penting. Jadi ada surat domisili, ada NPWP organisasi, ada rekening organisasi. Biasanya itu syarat-syaratnya. Nah, kalau untuk daerah biasanya tadi sama, NPWP buat lagi, domisili diurus lagi di kelurahan, NPWP di kantor pajak terdekat, dan rekening di bank. Seperti itu. Nah, memang kalau nggak ada rekening, nggak ada administrasi tadi, orang malas, nggak mau kerjasama. Itu problemnya. Jadi, kalau kami Bengkulu gimana? Lengkap nggak itu administrasinya? Ya, itulah masalah. Nah, itu problemnya. Sekretariat ada nggak? Ada, ya. Ada. Domisilinya diurus nggak?
Domisilinya ya sudah ada Kak, cuman berkali-kali mengurus rekening Kamdah itu nggak jadi-jadi. Nah, tadi saya tahapan awalnya itu pertama urus surat domisili. Ngurusnya kemana? Ke RT, RW, terus rekomendasi RT, RW bawa ke kelurahan. Nah, bawa kelurahan. Habis domisili keluar, ngurus pajak, NPWP ke kantor pajak. Nah, itu gampang itu, asal ada yang mau aja, mau capek sedikit. Nah, itu NPWP selesai, baru ngurus rekening. Tapi kalau dua ini nggak ada, tapi mau ngurus rekening, nggak akan selesai-selesai itu, sampai kapanpun. Nah, biasanya juga butuh SK, surat keterangan, SK pelantikan, SK apa tuh? SK pengurusan dari PP. Diminta tuh SK dari PP-nya. Biasanya juga bank itu minta akte pendirian. Akte pendirian itu adanya di mana? Di PP juga. Seperti itu. Jadi rekening organisasi itu tahap terakhir. Kalau nggak ada rekening organisasi, nggak ada lembaga yang mau kerjasama. Seperti itu. Nah, itu kira-kira apa namanya jawabannya tadi. PP ada rekening organisasi nggak? Ada. Alhamdulillah lengkap. Kalau nggak lengkap, nggak bisa tuh dapat dana bantuan dari Kemenpora, kerjasama dengan lembaga, agak susah. Karena biasanya lembaga-lembaga itu maunya ditransfer ke rekening organisasi. Nah, atau jangan-jangan selama ini buat proposal pakai rekening pribadi ya? Iya nggak, teman-teman? Nah, ya begitu. Jadi trust-nya kurang, orang kurang trust akhirnya. Mau bantu jadi nggak mau bantu. Tapi kalau lengkap, nah itu pasti bisa. Makanya tadi permasalahan tadi bisa diatasi. Penting itu administrasi organisasi itu. Kalau enggak teman-teman ya susah, nggak akan, susah bergeraknya, susah cari fundingnya. Sedangkan uang ini adalah salah satu aspek untuk menggerakkan organisasi. Jadi bukan satu-satunya ya, tapi salah satu aspek. Sehingga kalau di pusat dalam 2 tahun atau dalam satu periode itu bisa mengumpulkan anggaran 2 miliar, ya teman-teman bisa pikirkanlah apa saja yang bisa dibuat oleh kami pusat, seperti itu. Jadi pergi ke daerah, pelantikan, nah itu kan semuanya butuh anggaran. Mau pelantikan, kalau sekarang sih enak, pelantikan via Zoom. Kalau saya dulu pelantikan harus berangkat, cari tiketnya. Kadang-kadang kalau nggak dapat tiket, minta PD-nya, udah diundur deh minggu depan, kita cari anggaran dulu untuk beli tiketnya, seperti itu. Kalau sekarang sih rada enak, pelantikan via Zoom. Bisa pakai Zoom yang gratisan, bisa pakai Zoom yang berbayar juga murah, sebulan cuma 200.000 seperti itu kan. Jadi sekarang lebih enak sebenarnya. Nah, tapi di balik ini jangan lalai bahwa silaturahim via Zoom ini kan kadang-kadang kedekatan itu antara kader, pengurus itu kan tidak terjalin. Nah, ini penting juga, pentingnya pertemuan offline itu. Pertemuan offline jangan sampai lalai. Ya udahlah kita buat diskusi Zoom aja lah. Walaupun sekarang lagi tren, tapi ke depan bagi daerah-daerah yang hijau, maksudnya bukan zona COVID yang ini, diskusi-diskusi yang offline perlu dilakukan juga seperti itu. Nah, itu kira-kira Mbak terkait dengan ada rekening nggak? Nah, tadi betul riskan kalau mengumpulkan pakai dana pribadi, pakai rekening pribadi. Riskan. Kalau itu dia bisa kena tuntut itu kalau mengumpulkan dana publik pakai rekening pribadi. Ada pasalnya seperti itu. Begitu kira-kira teman-teman semua. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada lagi ya Kak. Tadi udah dijawab secara detail sama Kak Rian tadi. Ya. Nah, teman-teman ada lagi yang mau? Teman-teman yang lain gimana?
Atau kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, gimana, Mbak? Ana yang nanya. Boleh. Boleh, Kak. Ini mungkin karena Ana juga masih baru sebagai bendahara Komsat juga, Kak. Ya. Kan kata Kakak itu perlu adanya transparansi. Betul. Nah, laporan keuangan itu laporannya itu perlu di-share atau yang penting kita catat kayak gitu, Kak? Nah, idealnya memang laporan itu disampaikan di rapat BPH karena memang keuangan itu kan sensitif ya, agak sensitif. Poin pentingnya adalah dicatat. Poin penyampaian itu tergantung kultur organisasinya. Ada teman-teman yang agak lebih terbuka terkait dengan keuangan, ya di-share aja. Tapi kalau ada yang masih agak tabu, baiknya disampaikan di rapat BPH misalnya. Mungkin disampaikan sekali sebulan, 2 bulan sekali, seperti itu. Tapi ada juga organisasi yang sudah biasa, sampai untuk infak ini dikumpulin dana sekian, dana wakaf sekian, ada sampai detail seperti itu, ada dan disampaikan di grup misalnya. Nah itu, jadi kalau itu tergantung dengan kultur organisasinya aja. Tetapi prinsipnya adalah pencatatan tadi. Pencatatan itu yang paling penting. Masalah penyampaian itu harus disampaikan. Kapannya itu bisa menyesuaikan. Tergantung diskusi aja bendahara Komsat dengan ketua Komsat. Nah, seperti itu. Apakah perlu disampaikan tiap bulan atau 2 bulan sekali atau pas rapat BPH seperti itu. Itu didiskusikan saja dengan BPH yang ada. Toh juga itu kan uang kami ya, uang umat kan untuk kaminya. Seperti itu. Harusnya sih nggak tabu. Malah kalau disampaikan rutin, tahu kita lagi kurang uang, siapa tahu ada teman yang mau bantu, ada kader yang bisa, ya udah saya bantu deh, kayak uang kita lagi habis nih, sisa kas 100.000, ya udah saya bantu nyari deh, kan seperti itu. Nah ini disesuaikan saja dengan kultur komisariatnya, PD-nya, PW-nya. Kalau di PP waktu itu karena ini hal yang baru, sebelumnya belum ada pencatatan yang detail, maka yang kita sampaikan waktu itu kita sampaikan pas rapat BPH per berapa bulan, per 6 bulan apa. Tapi bagi ada personal ketua bidang yang mau nanya berapa sih Japri misalnya ke saya jawab, oh uang kita paling cuma ada 5 jutaan nih. Kalian mau buat program apa? Program ini butuh berapa? Butuhnya 1 juta, masih bisa. Seperti itu. Nah, itu kan kalau personal Japri kan bisa. Jadi ketua bidang yang penasaran berapa sih uang kas kami, bisa Japri, bisa nanya seperti itu. Nah, itu yang tergantung habit sih, habit. Nah, begitu kira-kira. Ini ada pertanyaan ya. Kalau kendala kami pengeluaran dana kegiatan susah kekontrol, apalagi kadang susah gak kontrol belanja kegiatannya, tiba-tiba sudah membengkak uang jadi minus. Nah, ini pentingnya pembuatan RAB. Jadi ada RAB kegiatan. RAB kan ya. RAB-nya berapa? Untuk A, B, C, D, E. Biasanya kalau RAB itu diverifikasi dengan benar, melesetnya sih nggak jauh-jauh. Saya pengalaman berapa kali buat memverifikasi RAB kegiatan, ya melesetnya ya paling 5%, 10% dari total anggaran. Nggak akan mungkin sampai 5, jarang ngajuin 70 juta, habisnya 200 juta. Nah, nggak pernah. Jadi kalau diverifikasi dengan benar, maka jarang itu sampai minusnya bengkaknya terlalu jauh. Pengalaman saya ngelola keuangan itu tidak pernah terlalu jauh sekali karena kita memverifikasi secara
detail anggarannya seperti itu. Jangan verifikasi juga jangan 1 orang, 2 orang misalnya. Ya, begitu kira-kira ada yang ingin bertanya lagi? Tadi ada yang ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Teman-teman ada yang masih ingin bertanya? Kayaknya udah nggak ada lagi, Kak. Sudah berarti ya? Ya, udah cukup jelas ya. Ya. Oke, jazakallah khairan kepada Kak Rian yang udah menyampaikan secara detail tentang sama-sama. Sebenarnya kita ada pemateri kedua, tapi berhubung ada kendala. Oh gitu. Iya. Pematerinya susah sinyal gitu. Ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin karena Zoom kan tinggal digeser besok. Kan gampang sih sebenarnya kalau sekarang ya. Iya, dilanjutkan besok malam mungkin ya. Nah, ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Nah, ya mungkin sebelum ditutup boleh minta difoto dulu mungkin di screen. Ya, teman-teman. Boleh. Videonya. Ya, teman-teman yang lain bisa ini. Nanti fotonya di-share ke saya, Mila. Oh iya, boleh Kak. Udah sudah. Ya, syukran Kak. Ya, syukran Kak. Oke, ya terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga materinya bermanfaat ya. Semoga bisa diterapkan. Jadi ini bisa bermanfaat juga teman-teman pasca organisasi dibiasakan. Biasanya kalau udah biasa mencatat itu shifting ke misalnya ke tempat kerja, ke perusahaan juga akan lebih gampang seperti itu. Itu saja paling. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya. Baiklah, kita tutup acara workshop kebenaran malam ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Rian hari ini bermanfaat dan bisa kita implementasikan ke dalam keorganisasian kami di masing-masing Komsat dan daerah ya. Baiklah, Ana selaku moderator, mohon maaf bila ada banyak kekurangan, salah-salah kata. Ya, syukran. Mungkin teman-teman yang lainnya udah bisa live. Ya, syukran semuanya. Sampai ketemu besok ya untuk di kesekretariatannya. Ya.